Ya, pada sore hari ini kita masuk kembali ke dalam tema besar kita, bebas dari 7 dosa maut, dan khususnya adalah dosa cemburu. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, berterima kasih untuk anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di hari Senin, di minggu yang baru ini lagi, Tuhan tetap memberikan kepada kami kasih sayang Tuhan melalui firman Allah yang senantiasa memeliharakan spiritualitas kami, mengoreksi dan menegur kami sehingga hidup kami terus menyerupai Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami, dan biarlah kami sebagai umat Tuhan juga dengan rela hati dibentuk dan diasah melalui kebenaran firman Tuhan senantiasa, dan biarlah hati kami boleh lagi terus menjadi hati yang lembut, yang terbuka kepada firman Tuhan dan dibentuk oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman ke depan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca beberapa teks Alkitab, Bapak Ibu. Kita mulai daripada teks yang cukup panjang, yaitu Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca secara bergantian. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Teks yang kedua kita baca dari Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama Amsal 14 ayat 30. 2, ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kemudian Galatia 5 ayat yang ke-20. Galatia 5 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama 2, ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Dan yang terakhir adalah Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16.
Yakobus 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara mengenai cemburu itu sebenarnya sama dengan iri hati. Dan di dalam teks-teks yang sudah kita baca, baik 2 teks perjanjian lama maupun 2 teks perjanjian baru, itu berbicara mengenai apa itu cemburu, apa itu iri hati, dan bagaimana cemburu atau iri hati itu terjadi di dalam relasi antar sesama, bahkan di dalam kakak beradik kandung. Nah sekarang saudara dan saya memperhatikan bahwa di dalam Alkitab ada 2 macam cemburu. Yang satu adalah cemburu yang dikenakan kepada Allah dan yang kedua itu adalah kepada manusia. Alkitab berkata Allah kita adalah Allah yang cemburu. Apa maksudnya ketika Alkitab berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu? Nah, cemburu di sini berbicara mengenai cinta kasih yang terkait dengan Allah, berkaitan dengan perjanjian kekal Allah. Nah, kalau kita bilang cinta kasih atau perjanjian kekal Allah yang mengikat antara Allah dan manusia, dan sifat daripada perjanjian kekal Allah itu adalah eksklusif. Tidak boleh ada yang lain di antara Allah dan manusia. Khususnya adalah dalam hal ini kita bicara mengenai perjanjian dengan umat pilihan Allah. Nah, kalau perjanjian ini adalah sifatnya eksklusif, berarti kita tahu bahwa segala sesuatu yang berada di antara relasi Allah dengan manusia, khususnya umat pilihan Allah, adalah dosa. Dalam arti bahwa mengambil cinta kasih ini atau mengalihkan cinta kasih itu kepada yang lain. Maka Allah bangkit dalam kecemburuannya. Jadi kecemburuan Allah ini berakar daripada cinta kasih. Dan cinta ini lahir daripada kekudusan Allah. Sehingga inilah yang mengakibatkan dia cemburu ketika kita menyembah yang lain. Ketika kita mengasihi yang lain. Dan itu adalah dosa di hadapan Allah, sehingga ketika dia cemburu, yang terjadi adalah dia murka. Seringkali orang bilang bahwa Allah itu karakternya adalah marah, karakternya adalah murka. Salah saudara. Allah itu tidak memiliki karakter murka atau karakter marah. Tetapi murka atau marah adalah kalau kita bilang akibat daripada ini. Kekudusan Allah, cinta kasih Allah yang dimana sudah diikatkan dengan umat pilihan Allah dalam perjanjian kekalnya. Ini kan diumpamakan seperti relasi suami istri, bukan? Kalau suami dan istri, bayangkan kalau ada pil atau will yang lain. Pasti suami atau istri marah. Tetapi mereka marah karena apa? Karena cinta. Karena untuk memelihara kekudusan daripada rumah tangga bersangkutan. Demikian Allah kita. Jadi kita nggak boleh bilang Allah itu memang pemarah. Siapa yang bilang Allah pemarah? Bahwa dia murka, iya. Tetapi ingat, murka adalah akibat terhadap pelanggaran atas perjanjian. Penghinaan atau pengkhianatan kepada cinta kasih dan kekudusan Allah. Begitu. Sehingga kita harus menempatkan dengan persis di mana posisi murka Allah. Dan kecemburuan Allah adalah sesuatu yang bersifat kudus. Dan ketika dia memurkai bahkan kepada umat Allah, tujuannya adalah bagi orang percaya ini adalah pertobatan. Orang percaya. Sehingga sekali lagi ketika Alkitab berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, kita harus lihat di dalam skema berpikir ini. Nah, sekarang kita lihat kepada manusia. Ketika kita katakan bahwa manusia itu cemburu atau iri hati, di dalam konteks kita harus pisahkan. Kalau kita bilang di dalam konteks creation dan juga di dalam konteks fall, ini kan 2 hal yang berbeda, kan? Saya mau tanya, waktu creation manusia sudah cemburu belum? Belum ada kan ya? Cuma ada Adam dan Hawa begitu kan ya? Adam dan Hawa. Tetapi ingat baik-baik, kecemburuan yang kudus itu ada pada mereka.
Kecemburuan yang kudus itu ada pada mereka bahkan dari sejak creation. Karena sekali lagi ikatan relasi suami istri yang kudus, satu daging, monogami dan eksklusif. Dan itu adalah sesuatu yang sah saja. Bahkan dalam creation itu ada. Tetapi perbedaannya ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka kecemburuan yang ada itu bukan lagi kecemburuan yang kudus. Tetapi kecemburuan yang berakar, bersumber dari natur dosa. Yang mengakibatkan kita cemburu. Ini yang menjadi persoalan yang dibahas di dalam kitab Bilangan, juga di dalam kitab Amsal, Galatia, dan Yakobus yang tadi kita baca. Tentu banyak sekali bagian-bagian Alkitab yang membahas mengenai hal cemburu ini atau iri hati. Tetapi saya angkat dari beberapa teks ini saja. Nah, mari kita mulai dengan apa itu cemburu. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-20, di situ Paulus berbicara mengenai list, daftar daripada sejumlah dosa-dosa, dan salah satu yang disebutkan di situ adalah iri hati. Kata iri hati atau cemburu dalam bahasa Yunaninya, ya, cemburu atau nama lainnya adalah iri hati. Bahasa Yunaninya itu adalah jealous. Kalau ini kan diterjemahkan dalam bahasa Inggris gampang sekali kan ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi bahasa Inggris itu merupakan penterjemahan juga dari bahasa Yunani, jealous ya. Apa artinya jealous di dalam Galatia? Jealous adalah semangat untuk melebihi, semangat untuk melebihi atau keinginan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain. Semangat untuk melebihi atau keinginan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu berarti jealous berkaitan dengan keinginan atau kecenderungan untuk mengingini. Ini masuk juga di dalam hukum yang ke-10. Jangan engkau mengingini apa yang merupakan milik daripada sesamamu. Nah, kata mengingini, kecenderungan untuk mengingini milik orang lain atau ingin lebih mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada orang lain, itu adalah jealous. Jadi sekali lagi kategori jealous ada di dalam konteks hukum yang ke-10. Ya, jadi berarti kalau kita lihat ini kecemburuan ini atau iri hati ini adalah sesuatu yang merupakan pelanggaran kepada hukum Allah, dan beberapa penafsir mengatakan bahwa hukum yang ke-10 sebenarnya merangkum semua hukum yang lain. Yang berarti bahwa pelanggaran kepada hukum yang ke-10 sama dengan pelanggaran kepada semua hukum Allah. Karena pada dasarnya kita menyembah Allah lain, kita beribadah kepada Allah lain, semua kan bergantung kepada hal mengingini, bukan? Kita mencuri, kita berzina, itu pun hal mengingini. Termasuk cemburu, iri hati juga berkaitan dengan mengingini. Jadi itu berarti ketika terjadi pelanggaran kepada hukum ke-10, sekali lagi ini adalah pelanggaran kepada seluruh hukum Allah. Dengan kata lain, kita mau katakan bahwa cemburu adalah akar dosa yang mengakibatkan atau menelurkan begitu banyaknya dosa-dosa lainnya. Dan itu sesuatu yang mengerikan. Makanya disebut sebagai dosa maut. Cemburu itu seringkali kalau kita perhatikan di dalam konteks PL dan PB, diberikan indikasi cemburu atau iri hati itu seringkali muncul tanpa disangka-sangka. Jadi kecenderungan mengingini lebih daripada yang lain ini cirinya itu adalah muncul tanpa diduga. Tiba-tiba saja kita bisa langsung cemburu. Tiba-tiba saja kita bisa langsung iri hati. Karena memang kita punya natur yang berdosa. Tapi persoalannya karena ini adalah sesuatu yang tiba-tiba, maka sebab akibat yang jelas yang melatar belakangi kenapa saya cemburu, kenapa saya iri hati juga nggak jelas. Seringkali kalau kita muncul iri hati itu kalau ditanya kenapa kamu iri? Kenapa kamu cemburu? Kita mulai pikir-pikir kenapa ya? Kita mulai cari argumentasi. Itu tandanya bahwa iri hati, cemburu itu muncul secara tiba-tiba saja
Keluar saja begitu daripada pikiran kita, hasrat hati kita, lalu kita nggak tahu ini argumentasinya apa, alasannya apa, kenapa saya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena karakteristiknya demikian, betapa kecemburuan itu sesuatu dosa yang paling sangat perlu kita hati-hati. Karena dia muncul dengan begitu halus. Dan kita rasa itu sesuatu yang bisa dibenarkan kadang-kadang. Karena kita tidak tahu bahkan apa penyebabnya yang jelas ketika itu semua langsung keluar. Dan berbagai bentuk daripada cemburu itu sangat bisa kita lihat. Ada yang kalau sudah cemburu itu dia bisa kasih rusak reputasi orang lain. Dengan cara misalnya gosip atau fitnah. Itu ekspresi daripada kecemburuan yang tanpa sebab itu. Kalau Martin Luther lucu. Luther itu waktu dia ungkapkan mengenai dosa kecemburuan dia bilang begini, ketika dia lihat temannya punya lauk di meja makan, lebih besar lauknya daripada lauk yang saya punya. Ini Martin Luther pengakuan dosa nih ya. Lalu muncul hatinya, mulai mengingini, coba lauk saya kalau sama saja sama dia besarnya, atau paling tidak lebih besar dari yang teman itu punya. Jadi mulai muncul yang demikian, lalu Luther bilang begini, ini adalah suatu dosa yang besar yang ada dalam hatiku dan aku harus mengakui dosa tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Luther? Dia pergi ke bilik imam, di mana tempat pengakuan dosa. Dari sana lalu dia mengaku dosa. Luther itu begitu peka dengan dosa yang paling halus, paling kecil dalam hati dia. Dan dia tahu itu iri hati. Nah ini yang saya bilang bahwa yang kecil-kecil begitu kita pikir hal biasa bukan? Tapi Tuhan Allah bilang Tuhan Allah murka. Allah menganggap itu satu kejijikan di hadapan Tuhan. Karena kecemburuan sekali lagi adalah rangkuman daripada semua dosa lainnya. Yang menelurkan dosa-dosa berikutnya. Wah, sesuatu yang mengerikan. Apa yang diakibatkan dari dosa kecemburuan? Ya, kerusakan semacam apakah yang diakibatkan oleh kecemburuan? Paling tidak ada 3 macam kerusakan yang diakibatkan oleh dosa kecemburuan. Akibat dosa cemburu ya. Yang pertama ini adalah kerusakan rohani. Kerusakan rohani yang saya maksudkan adalah relasi dengan Allah. Bill Graham mengatakan bahwa kerusakan rohani yang ditimbulkan oleh kecemburuan atau iri hati adalah pertumbuhan rohani kita dihambat bahkan dimatikan oleh dosa kecemburuan. Itu sebabnya di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30, mari kita baca sebentar Amsal 14 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Membusukkan tulang. Tulang ini kan bagian tubuh yang sangat kuat kan ya. Dibandingkan dengan daging, otot, dan lain-lain. Tapi kalau ada sesuatu yang membusukkan tulang dari dalam, itu adalah kecemburuan yang menunjukkan kepada ketajaman, kedalaman, dan keseriusan daripada dosa cemburu yang merusakkan relasi kita dengan Allah kita. Menghambat pertumbuhan spiritual kita. Bahkan mematikan pertumbuhan spiritual kita. Ini kecemburuan saudara. Makanya di dalam pemikiran daripada beberapa teolog itu mengatakan bahwa ini cemburu, ini bukan merusakkan orang lain sebenarnya. Dia sebenarnya merusakkan dirinya sendiri. Dia meminum racun bagi dirinya sendiri. Itu kecemburuan. Karena dia rusakkan tulangnya dari dalam. Kerusakan rohani juga nampak di dalam disintegrasi dalam jiwa. Disintegrasi dalam jiwa. Tadi menjadi penghambat bahkan mematikan pertumbuhan rohani kita. Lalu kemudian menghasilkan disintegrasi dalam jiwa manusia. Contoh, orang yang cemburu itu akan kehilangan sukacita dia. Tidak ada sukacita pada dirinya sama sekali. Tidak ada kebahagiaan dalam dirinya sama sekali. Walaupun dia punya banyak segala sesuatu yang dia punya. Tetapi ketika kecemburuan itu merasuki dia. Maka saat itu sukacita, kebahagiaan tidak ada sama sekali. Kemudian bukan cuma kehilangan kebahagiaan dan kesukacitaan. Tetapi kekuatan,
kekuatan, daya juang, bahkan daya kreativitas, semangat untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu pun akhirnya hilang. Pelan-pelan dikikis kekuatan itu. Daya juang, daya kreativitas kita. Dalam melayani, dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan, akhirnya pelan-pelan mulai hilang. Contoh, Bapak Ibu ingat kisah mengenai Haman di dalam kisah Esther? Haman itu orang yang kalau mau dibilang orang keduanya raja. Selain daripada Esther yang adalah ratu, tetapi Haman ini orang kedua. Haman itu dapat kemuliaan daripada semua orang. Kalau ketika dia jalan itu semua orang tunduk, beri hormat. Kecuali siapa? Mordekai. Cuman satu orang yang gak tunduk sama dia, Mordekai. Tapi dia pulang ke rumah, dia emosi setengah mati sama Mordekai. Lalu dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Mordekai. Coba perhatikan, dia punya begitu banyak kelimpahan, kekayaan, dia punya jabatan, dia mendapatkan penghormatan dari begitu banyak orang. Cuman satu orang yang gak kasih hormat sama dia, cuman satu. Bayangkan itu. Tapi itu mengganggu sekali bagi dia. Ini yang disebut dengan disintegrasi jiwa. Disintegrasi jiwa. Tidak ada yang membahagiakan dia kecuali Mordekai tunduk sama dia. Sampai istrinya bilang gini, ya sudahlah, kan cuman Mordekai, apalah artinya dia. Yang penting kan yang lain kan tunduk sama kamu. Dia bilang gak bisa. Gak bisa. Wah itu kata gak bisa itu, yang kayak begitu saudara, itu menunjukkan bahwa kecemburuan, api cemburu telah membakar habis jiwa dia. Disintegrasi. Jadi kebahagiaan, orientasi kebahagiaan, orientasi sukacita, lalu kekuatan untuk bekerja, melayani. Wah itu jadi kacau balau. Ini yang disebut dengan kerusakan yang terjadi secara rohani. Kedua, kerusakan secara jasmani. Kerusakan secara jasmani ini nampak di dalam kebertumbuhan kita. Seringkali kita bilang orang yang sakit jiwa itu tidak nampak dalam tubuh. Tapi sebenarnya orang yang sakit jiwa itu tampak dalam tubuh. Kalau dia sedih, nampak kelihatan dalam tubuh dia. Gak usah dia sakit jiwa. Hatinya murung sedikit aja udah bisa kelihatan, wajahnya juga ikut murung. Kayak begitu. Nah, di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa ada yang mengatakan begini. Kerusakan jasmani nampak dalam penyakit yang kelihatan di dalam beragam macam, misalnya kepalanya sakit sekali, ada ketegangan urat syaraf. Misalnya tiba-tiba Bapak Ibu kolesterol tinggi. Padahal makan nih aman-aman aja begitu kan ya. Kenapa? Karena ada semacam sesuatu yang mengganggu jiwa kita. Sehingga itu nampak di dalam tubuh kita. Lalu tiba-tiba migrain atau vertigo. Tahu-tahu waktu diselidiki hati kita yang bermasalah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya perhatikan bahwa kecemburuan sampai nampak di dalam penyakit-penyakit tertentu. Dan ada orang yang di dalam kondisi tertentu dia iri, dia cemburu sampai, saya pernah baca di dalam salah satu tulisan, dia bilang begini, sampai akhirnya dia mati dengan kecemburuannya dia. Sakit dengan kecemburuannya itu sampai dengan dia mati. Wah ini saya pikir kayak sakit jiwa begitu. Tapi itulah fakta yang terjadi. Yang terjadi ya. Yang ketiga adalah kerusakan relasi dengan sesama. Kerusakan relasi dengan sesama. Orang yang cemburu seringkali punya cara pandang begini. Keuntungan orang lain adalah kerugian bagi dia. Orang itu untung, dia yang rugi. Atau kesuksesan orang lain adalah kegagalannya dia. Berkat orang lain itu kutuk bagi dia. Jadi segala yang baik pada orang lain itu menjadi sesuatu yang tidak baik bagi dia. Saudara, ini adalah suatu cara pandang yang menunjukkan kepada kita bahwa pada diri orang tersebut tidak ada keinginan yang baik bagi sesamanya. Segala sesuatu yang ada pada diri dia adalah keinginan untuk menyusahkan orang lain. Walaupun dia mungkin tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang misalnya ya,
menjatuhkan dia dari jabatan dan seterusnya. Mungkin dia nggak lakukan sampai di situ. Tetapi hati nurani dia, pikiran dia, perasaan dia, emosinya dia selalu saja memikirkan apa yang tidak baik pada diri orang lain. Jadi dia tidak bisa ikut sukacita dengan orang lain. Orang lain punya kesuksesan sekali lagi menjadi kegagalan bagi dia. Orang lain punya berkat menjadi kutukan bagi dia. Wah, ini sesuatu hal yang membuat saya ketika belajar ini, saudara, ini mengerikan ya. Sebagai orang yang hidup dalam kecemburuan ya. Nah, cemburu atau iri hati itu yang tadi saya katakan dapat membinasakan reputasi orang lain. Di satu pihak kita bisa mendiamkan kita punya kecemburuan, simpan dalam hati. Tetapi di pihak lain, kecemburuan itu akan satu saat di mana itu akan terlampiaskan, terlihat di dalam, saudara tadi saya katakan, merusak reputasi dengan memfitnah orang lain, menggosip orang lain, lalu bisa juga menyebabkan keretakan persekutuan di dalam gereja. Gara-gara ini, satu dengan yang lain, iri hati, cemburu dan seterusnya, lalu kemudian mulai sikut satu dengan yang lain dengan perkataan, atau dengan hal apapun yang akhirnya menyebabkan keretakan persekutuan. Bahkan di dalam gereja. Bahkan menghasilkan pembunuhan. Kita ingat pembunuhan pertama di mana? Keluarganya Adam dan Hawa. Kakak beradik kandung. Di situ ada kecemburuan yang menghasilkan pembunuhan. Sehingga Bill Graham itu bilang begini. Cemburu itu sebenarnya pembunuh jiwa. Pembunuh jiwa kita sendiri. Dan kalau kita memperhatikan bahwa dalam kehidupan orang yang cemburu, orang itu punya hati yang begitu sempit sekali. Sempit sekali, kecil sekali jiwa dia. Tidak punya hati luas. Ketika kami berbicara tentang pendeta Stephen Tong, waktu beliau kan sempat bicara bahwa waktu dulu Pak Pendeta Benyamin Intan itu masuk ke gerakan, ya, tentu Tuhan pakai Pak Tong juga di dalam pelayanan kepada Pendeta Ben. Lalu Pak Ben masuk gerakan, Pak Tong bilang begini di masterclass, saya tidak sangka kalau Pak Ben ini akan menjadi profesor nantinya. Ternyata Tuhan kasih dia sebagai profesor. Sedangkan Pak Tong ini kan kalau mau dibilang beliau ini tidak memiliki gelar akademik yang sebagaimana dicapai oleh Pendeta Ben. Tapi waktu kami berbicara pas pulang saya sama Pak Tama, saya bilang begini. Pendeta yang hati paling luas dan paling besar itu Pak Tong. Dia kasih ruang bagi juniornya, studi bahkan mendapatkan gelar akademik yang bahkan lebih tinggi dari dia. Tapi dia tidak cemburu. Dia tidak iri. Tapi dia kasih ruang. Itu hati besar, hati luas. Makanya gerakan ini diberkati oleh Tuhan. Bayangkan kalau pemimpin hati sempit. Dia cekik semua itu junior-juniornya. Gak boleh itu. Gak boleh berkembang. Cuma dia saja yang berkembang. Tapi pemimpin yang hatinya luas, dia bukan hati yang sempit, dia akan memberi ruang. Bahkan ketika juniornya lebih besar daripada dia, malah dia bersyukur. Perkembangan pekerjaan Tuhan jauh lebih besar. Malah Pendeta Stephen Tong diberkati Tuhan lebih besar lagi, bukan? Nah, ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya bisa belajar daripada pemimpin kita. Dia bukan orang yang pencemburu, tetapi dia orang yang memberikan ruang hati yang luas bagi setiap kita. Bahkan dia membesarkan begitu banyak anak-anak rohani dengan seluruh kapasitas talenta yang luar biasa. Ini orang hati besar. Nah, pencemburu tidak begitu. Pencemburu sekali lagi dia akan membesarkan dirinya sendiri tetapi dia mematikan orang lain. Itu pencemburu. Nah, di mana akar atau pusat dosa cemburu? Kalau akibatnya begitu amat merusakkan baik bagi diri sendiri dalam relasi dengan Allah dan juga dengan orang lain. Nah, apa yang menjadi akar daripada dosa cemburu? Ada dua hal yang menjadi akar daripada dosa cemburu. Yang pertama adalah dosa cemburu diakibatkan berakar pada ketidakpuasan kepada Allah dan segala pemberian Allah. Tidak puas kepada Allah dan pemberian-pemberian Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang kembali lagi kalau saudara ingat kepada esensi daripada kesombongan. Sebenarnya kesombongan itu dekat dengan kecemburuan.
Mengapa saudara? Karena di mana ada ketidakpuasan kepada Allah dan kepada pemberian-pemberian Allah, di situ akan muncul kesombongan, di situ akan ada muncul kecemburuan. Contoh iblis. Kejatuhan iblis itu kan saya pernah katakan di awal pertemuan bahwa itu diakibatkan oleh kesombongan. Tetapi juga bukan hanya sombong, ada kecemburuannya di sana. Seorang pengkhotbah itu mengatakan begini. Iblis itu jatuh karena dia cemburu dengan kedudukannya Allah. Cemburu dengan kedudukan Allah. Itu sebabnya dia ingin sama dengan Allah. Dia mau duduk di tata Allah dan bukan Allah di sana. Karena itu Allah menghukum dia dengan membuang dia dan melemparkan dia dari sorga. Karena apa? Karena dia tidak puas dengan apa yang Allah berikan bagi dia sebagai makhluk ciptaan Allah. Malaikat yang melayani Allah di sorga. Padahal itu adalah kedudukan yang mulia, bukan? Tapi kedudukan yang mulia itu pun tidak puas bagi malaikat Tuhan itu. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Sehingga di dalam hal ini kita sangat mungkin cemburu karena kita tidak puas kepada Allah dan pemberian-pemberian Allah. Bandingkan dengan konteks misalnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Kenapa dia dijual? Cemburu, iri hati kan? Perlakuan sang papa yang khusus kepada Yusuf. Waktu dia datang pakai jubah yang indah. Jubah indah kan panjang sampai mata kaki. Kalau jubah yang biasa kan cuma sampai lutut. Begitu datang ketemu kakak-kakaknya. Ini kakak-kakaknya emosi tinggi. Coba lihat si pemimpi itu datang. Pakai baju indah lagi. Ya, bikin emosi orang. Sudah begitu tukang lapor lagi. Kesalahan kakaknya dilaporin sama papanya. Ini bikin emosi nih. Kayak begitu kan ya. Jadi anak yang demikian justru diiri, dibenci, lalu kemudian mau dibunuh tetapi akhirnya dijual sebagai budak. Esensi kecemburuan daripada kakak-kakaknya adalah mereka tidak diperlakukan sama oleh sang papa seperti kepada Yusuf. Jadi apa yang mereka kejar? Kedudukan yang sama, perlakuan yang sama. Kalau bisa kami juga seperti itu. Tetapi setelah itu coba perhatikan ketika mereka sudah bertobat. Waktu Yusuf tes mereka, ketika mereka sudah mengalami kelaparan ya, lalu Yusuf tes mereka bahwa Benyamin datang kan. Ketika Yusuf ajak mereka makan di meja makan bersama-sama, Yusuf kasih porsinya Benyamin 5 kali. Lebih banyak daripada porsi mereka yang lain. Yusuf mau tes, kira-kira kakak-kakaknya cemburu gak sama Benyamin? Terus waktu mereka makan, Yusuf perhatikan, ternyata mereka cemburu? Tidak. Sama sekali tidak. Lain dengan waktu lalu. Waktu lalu Yusuf dapat yang paling baik, mereka cemburu. Tetapi Benyamin setelah proses pertobatan terjadi, Benyamin dikasih 5 kali lipat daripada mereka, mereka puji Tuhan. Bersukacita bersama-sama dengan orang yang bersukacita. Berbahagia bersama-sama dengan orang yang berbahagia. Terjadi perubahan. Nah, jadi sekali lagi, esensi daripada kecemburuan adalah tidak puas kepada Allah. Kepada segala pemberian Allah. Yang kedua, ini mementingkan diri. Akarnya itu adalah mementingkan diri. Pusat segala sesuatu adalah diri. Ini diri jadi Tuhan. Makanya di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa di mana ada mementingkan diri, di mana ada iri hati, di situ ada perpecahan, ada kekacauan. Karena selalu saja kecemburuan mulai dengan saya sebagai pusat segala sesuatu. Saya yang harus dilayani, saya harus diperlakukan sama, saya harus punya kedudukan yang sama. Atau saya harus diperlakukan sesuai dengan yang saya inginkan. Termasuk Tuhan, engkau harus memperlakukan saya seperti apa yang saya inginkan. Ini orang cemburu, egoisnya luar biasa. Jadi kecemburuan itu dekat dengan egoisme. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan kritisi Miriam di dalam dosa iri hati. Kita masuk ke dalam bilangan. Kalau kita sudah mengerti konsep daripada kecemburuan yang demikian, sekarang kita lihat di dalam kehidupan Miriam, Harun dan Musa, di mana relasi mereka jadi rusak, khususnya Miriam juga relasinya dengan Tuhan jadi rusak. Pertumbuhan iman jadi terhambat, pelayanan pun jadi terhambat oleh karena iri hati.
Mari kita lihat di dalam Bilangan. Di situ dosa yang disebutkan oleh Tuhan langsung ya. Dalam ayat yang ke-8, Bilangan 12 ayat yang ke-8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Mengatai hambaku Musa. Kata mengatai itu dalam bahasa Ibrani dabar. Sama dengan perkataan begitu. Dabar. Kata dabar di sini dalam sense negatif yang berarti menghina, meremehkan, merendahkan. Dan di situ kata mengatai dalam bentuk bahasa Ibraninya orang ketiga perempuan tunggal. Berarti kata mengatai dalam bahasa Ibrani sudah diberikan petunjuk di situ bahwa kunci orang yang mengatai itu bukan Harun, tapi Miriam. Jadi Tuhan Allah sudah kasih tahu di situ. Hanya kan kita nggak perlu tulis huruf-huruf bahasa Ibrani di sini kan ya. Nanti ibu-ibu pusing. Ini huruf cacing dari mana begitu kan ya. Nah, jadi sudah ditulis dalam bentuk orang ketiga perempuan tunggal yang berarti mengacu spesifik kepada Miriam. Jadi dengan kata lain Alkitab mengatakan Miriam adalah pencetus pertama dari perlawanan kepada Musa, bukan Harun. Lalu Harun dipengaruhi oleh Miriam untuk bersama-sama melawan Musa. Miriam itu kan kakak tertua kan ya. Harun kedua, baru Musa yang bungsu. Ini kakak tertua jadi provokator untuk lawan adik bungsu. Wah ini Bapak Ibu cemburu, ini nggak kenal relasi kakak beradik. Bahkan suami istri juga begitu. Serius. Suami istri juga bisa di dalam urusan rumah tangga dan seterusnya Bapak Ibu akan ketemu ada kecemburuan, itu sangat mungkin. Nah, kenapa Miriam itu mengatai Musa? Waktu ibu-ibu baca, kenapa dikatai? Dalam ayat 12, pasal 12 ayat 1b di situ dikatakan apa? Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Perempuan Kus itu adalah perempuan bukan Israel. Mengacu kepada Midian. Kus itu mengacu kepada Midian. Jadi berarti itu mengacu kepada siapa? Zipora. Istri daripada Musa. Nah, kenapa Musa punya istri ini jadi argumentasi, jadi alasan. Mengatai begitu ya. Sebenarnya ini cuman permukaan Bapak Ibu. Ini permukaan saja. Yang saya bilang ya, kecemburuan itu bisa ditutupi. Yang akarnya ini tidak diangkat keluar. Tapi dia tutup dengan alasan dan coba lihat Musa itu. Nabi Tuhan. Tapi ambil istri orang Midian. Bukan Israel. Kira-kira begitu ya kalau saya parafrase. Jadi coba dia ejek-ejek sendiri adik kandungnya. Ini benar-benar ngaco begitu ya. Nah, orang Midian ini adalah sesuatu yang kalau kita perhatikan perempuan yang tidak kenal Tuhan ya, menurut pandangan daripada Miriam. Tetapi Sipora itu kenal Tuhan melalui siapa? Musa. Tuhan pakai Musa untuk mengajar Sipora. Sehingga imannya Sipora itu luar biasa saudara. Bahkan ketika Tuhan ingin bunuh mati Musa karena Musa lupa sunatkan anaknya, Sipora mewakili sang suami. Sehingga Tuhan gak jadi bunuh Musa. Jadi Sipora ini perempuan takut Tuhan. Tapi coba bayangkan adik kandungnya hina. Kakak kandungnya hina adik kandungnya. Istri adik kandung. Nah, warna kulit daripada perempuan itu hitam memang, gelap dia. Ini susah ya. Ini sudah bukan cuma sekedar non-Israel yang diejek, tapi gelap kau, hitam kau. Begitu. Coba pernah nggak diejek begitu ya? Ini sudah masuk dalam bully ini ya. Sudah bully ini. Wajahnya itu ada penafsir yang bilang gini, Victor Hamilton bilang gini. Wajahnya si Sipora itu bukan cuma kulitnya hitam, wajahnya itu kayak terbakar.
Waktu saya membayangkan hangusnya itu, gosongnya itu, kayak apalah ya. Mungkin giginya aja yang putih begitu kan ya. Waktu saya baca itu saya sempat ketawa juga. Ini lucu banget ya penjelasannya. Tapi bayangkanlah dia hina istri adiknya itu kayak begitu. Sampai warna kulitnya pun dihina-hina. Bukan cuman asalnya dari mana non Israel, tapi kulitnya pun diangkat sebagai hinaan. Tapi akarnya bukan di situ. Sekali lagi itu baru permukaan. Pasal 12 ayat yang kedua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara, ini adalah kunci sebenarnya. Kenapa dia cemburu? Kenapa dia iri hati? Masalah jabatan nabi. Ingat bahwa nabiya pertama di Israel itu Miriam. Tidak ada nabiya perempuan yang lain selain daripada Miriam yang pertama. Jadi ini orang hebat ini Miriam ini. Kalau saudara perhatikan dari zamannya Adam sampai dengan zamannya Abraham, Ishak, Yakub, ya, sampai dengan masanya Musa, satu-satunya perempuan yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan pemberitaan firman dan kemudian mengajak jemaat memuji Tuhan dan seterusnya itu Miriam. Jadi perempuan berpengaruh. Tapi dia iri. Kenapa? Masalah monopoli hak sebagai nabi. Hak tunggal, saudara perhatikan bahwa dia itu menuntut semacam kesetaraan dengan Musa ya. Ya dalam arti bahwa dia punya istilah kan emang cuma Musa saja yang jadi perantaraan begitu. Ya, emang Musa saja yang dipakai Allah untuk kemudian menyatakan firman. Yang berarti dia mau kalau boleh dia itu sama dengan Musa. Begitu. Tapi ini beda sebenarnya. Beda. Nah, persoalan yang dia ungkapkan juga di sini adalah dalam pasal 11 ayat yang ke-24. Coba kita lihat ya. Miriam pasal 11 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Pertanyaannya, di mana Harun dan Miriam pada waktu event itu terjadi? Gak ada. Cuma Musa sendiri. Maka ketidakikutsertaan ya Harun dan juga Miriam di dalam pemilihan daripada 70 tua-tua, lalu mereka ini seperti dianggap gak ada oleh Musa, maka itu menjadi ketersinggungan bagi Miriam. Sehingga Miriam itu sekali lagi dalam perkataannya dalam ayat yang kedua itu menjadi intisari yang kemudian dibahas oleh Tuhan. Ketika mereka dipanggil diperhadapkan di kemah suci Tuhan. Jadi kesimpulan kita, dosa Miriam dan Harun adalah, di dalam beberapa penafsir mereka sama-sama sepakat mengatakan bahwa Miriam dan Harun dua orang yang iri hati, dengki kepada keunikannya Musa dalam komunitas Israel. Iri hati, dengki kepada keunikan kenabian Musa. Dan dengan demikian kedudukannya Musa berbeda dengan kedudukannya Harun dan kedudukannya Miriam. Lalu dia juga, Miriam sebagai provokator kepada Harun, tidak puas dengan jabatan dan fungsi yang Allah karuniakan kepada Miriam dan Harun. Menolak Musa sebagai pemimpin yang diberikan hak istimewa oleh Allah yang berbeda dengan Miriam dan Harun. Dan itu berarti mereka menolak kepemimpinan Allah dan pemberian karunia dan pelayanan dari Allah. Nah ini sesuatu yang sekali lagi kuncinya tadi ya, cemburu itu ya. Akarnya kepada apa? Ketidakpuasan terhadap Allah dan pemberian Allah. Yang akhirnya membawa kepada pemusatan terhadap diri sendiri. Ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita bergereja. Dalam pelayanan kita. Saudara dan saya tidak imun terhadap dosa ini. Ini bukan saja dosa yang dialami oleh Miriam. Tetapi sangat mungkin dialami juga oleh kita pada zaman kini. Karena ya jujur saja, setiap kita itu kan tentu menginginkan sesuatu yang kita anggap baik, bukan? Tetapi ketika Allah itu memberikan sesuatu yang tidak kita ekspektasikan atau tidak kita harapkan, maka kita cenderung untuk mengejarnya. Persoalannya gimana kalau itu Tuhan berikan kepada orang yang kita rasa itu nggak tepat berikan.
Kita pikir kita yang layak untuk dapat. Nah, ini adalah sesuatu hal yang saudara coba pikir baik-baik supaya jangan sampai hal yang demikian yang terjadi pada diri Miriam dan Harun ini akhirnya juga terjadi pada diri kita sebagai orang-orang percaya. Nah, ini adalah hal yang mengerikannya, sangat mengerikan dalam kehidupan daripada Miriam dan Harun. Tetapi puji Tuhan bahwa Allah itu memberikan kepada kita suatu pembelaan. Menariknya di sini kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa Musa tuh enggak dendam kepada perlakuan Miriam. Malah dia berdoa kepada Tuhan supaya Allah memberikan pengampunan. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya bisa dibebaskan daripada dosa kecemburuan ini? Karena sekali lagi kita sebagai manusia yang hari ini mungkin orang lain cemburu sama kita. Besok-besok bisa kita yang cemburu sama orang lain. Ya, jadi ini dosa cemburu ini bisa serang siapa saja. Bagaimana kita bebas daripada dosa kecemburuan? Yang pertama, saudara dan saya perlu mengakui dosa bahwa kita memiliki dosa tersebut. Mengakui dosa cemburu yang ada pada diri kita. Pengakuan dosa. Ini adalah langkah awal di mana saudara dan saya dengan rendah hati tanpa menyalahkan orang lain. Tanpa juga menyalahkan Allah atau situasi yang ada di sekeliling kita. Tapi kita benar-benar dengan rendah hati akui di hadapan Tuhan, Tuhan saya cemburu. Kadang-kadang kita harus akui bahwa orang yang cemburu tuh malu hati untuk akui di hadapan Tuhan bahwa dia cemburu. Karena di depan orang pun kita susah akui kalau kita iri kan ya. Begitu juga di hadapan Tuhan. Seringkali kita malu hati mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita cemburu. Maka untuk bebas daripada dosa cemburu, kita harus dengan rendah hati. Tuhan, saya hari ini cemburu sama teman saya. Tuhan, hari ini saya iri sama suami saya. Tuhan, hari ini saya iri dengan konteks yang demikian. Argumennya apa? Kasih tahu sama Tuhan. Kadang-kadang kita perlu juga ya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ini berbicara sama Tuhan itu dengan jujur bilang argumentasi kita. Kalau kita rasa kita iri, ini kita punya argumentasi yang cukup valid untuk kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Boleh juga kita sampaikan demikian. Kalau kita rasa itu valid. Kalaupun itu nggak valid menurut kita pun boleh kita utarakan kepada Tuhan. Supaya apa? Terkoreksi. Jangan disimpan argumennya untuk diri kita saja. Tapi dibuka dengan jujur. Nah, ini adalah sesuatu latihan pengakuan dosa yang seringkali juga saya lakukan ketika saya berdoa kepada Tuhan. Bukan Bapak Ibu saja yang berdosa, tapi hamba Tuhan juga berdosa kan ya. Jadi kita juga sama-sama berdoa mengaku dosa. Nah, saya terus terang ketika saya berdoa itu saya kasih tahu sama Tuhan. Kenapa saya berdosa begini, begitu dan seterusnya itu saya bilang Tuhan. Saya berdosa, saya salah Tuhan. Begitu. Nah, itu sesuatu yang saya bilang sama Tuhan kalau saya punya argumen banyak. Saya bilang Tuhan sebenarnya saya nggak boleh argumen ini Tuhan. Dalam doa itu kadang-kadang ngomong itu kayak begitu. Jadi kita itu di hadapan Tuhan tuh benar-benar apa adanya kita. Supaya kita dikoreksi. Kedua, mengakui ketidakberdayaan kita untuk mengalahkan dosa. Ketidakberdayaan untuk mengalahkan dosa dan kebutuhan akan anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menaklukkan atau mengalahkan dosa kecemburuan dengan kekuatannya sendiri kecuali sekali lagi anugerah Tuhan yang memungkinkan memperbarui hati nurani kita. Maka yang ketiga, saudara harus minta pertolongan Roh Kudus untuk mematikan dosa itu. Bukan ya meredakan, bukan, tetapi mematikan dosa. Ini meminta pertolongan Roh Kudus. Mematikan dosa. Kemudian yang keempat terakhir adalah bertobat daripada dosa cemburu. Ini harus. Bertobat berarti meninggalkan dosa cemburu dan belajar bersyukur. Pertobatan ini juga bukan sekedar meninggalkan dosa itu tetapi bersyukur untuk apa yang Allah berikan.
Apa saja yang Allah berikan bagi kita, posisi, kedudukan, status sosial, keuangan, pemberian-pemberian Tuhan itu kita syukuri. Tanpa harus diperbandingkan dengan orang lain. Kita tahu bahwa itu adalah pemberian Allah yang terbaik bagi kita. Dengan begitu maka kita belajar mematikan iri hati, mematikan kecemburuan yang ada pada diri kita. Nah, ini adalah hal-hal yang saudara dan saya bisa belajar di dalam dosa cemburu ini, dosa yang begitu mematikan bagi diri kita dan dosa yang menghasilkan juga pembunuhan bagi sesama kita. Baik, saya sampai di sini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan di sini? Iya Pak. Sorry, sebentar Pak, ada mic. Mic-nya. Ini. Tes. Pada bilangan, mundur sedikit ya Bu, pada bilangan 11 ayat 24 sampai dengan 30 kan ada 70 orang tua-tua yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Iya. Nah pada waktu itu ada 2 orang yang di dalam lingkup itu bernama Medad dan Edad juga kan termasuk Bu. Iya. Lalu Yosua di situ berteriak, apakah itu juga termasuk cemburu ya Bu? Maka jawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Tuhan. Karena dia abdi Tuhan sejak muda. Tuanku Musa cegahlah mereka. Mari kita baca ya Bapak Ibu ya. Bilangan pasal 11 ayat 26, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam kalimat daripada Musa, kan 2 orang ini kan masuk dalam list nama orang yang dipilih dalam 70 tua-tua. Tapi kemudian mereka tidak pergi ke tempat di mana Musa itu berada bersama dengan Tuhan. Tetapi di kemah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka bernubuat seperti para nabi. Lalu Yosua bilang apa? Cegah mereka. Kenapa Yosua bilang cegah? Argumennya paling tidak kalau kita lihat secara kontekstual valid enggak? Mereka nggak datang ya kan, mereka nggak hadir di situ. Iya, kok bisa kamu kepenuhan Roh Kudus lalu seperti nabi, bernubuat seperti nabi? Menurut Yosua itu tidak valid, tapi menurut Tuhan itu valid. Makanya Roh Allah memenuhi mereka. Kalau itu nggak valid, ngapain Roh Allah penuhi mereka? Jadi ini adalah suatu kepenuhan yang bersifat positif yang adalah berkat Allah. Makanya Musa langsung jawab Yosua dengan kalimat sindiran. Bayangkan kalimatnya Musa ya. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Artinya Musa mau apa? Kalau kalian mau jadi semua nabi, boleh. Gak apa-apa. Musa gak rasa tersaingi. Aman kok. Gak ada masalah itu. Kalau semua di sini jadi hamba Tuhan gak apa-apa lah ya. Karena kita melayani sama-sama. Ringan beban pendeta, ringan beban vikaris. Kita semua melayani sama-sama. Tetapi Yosua merasa itu tidak valid. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin kita pikir secara rasional wajar-wajar saja. Dan di belakang daripada itu sekali lagi ada kecemburuan, ada iri hati yang sangat mungkin terjadi karena ketidakpuasan terhadap Allah dan karunia-karunia yang diberikannya. Kenapa yang gak datang Tuhan engkau kasih juga? Harusnya engkau gak kasih. Tapi Tuhan bilang kasih. Roh Allah memenuhi juga. Nah, kadang kita tuh cara pikir kita itu selalu lebih sempit dari cara pikir Tuhan.
Maka hati nurani kita harus lebih luas. Seperti hatinya Tuhan yang luas. Eldad dan juga Medad tidak ikut di dalam pertemuan itu, tapi Tuhan memenuhi mereka. Ya. Jadi ini adalah suatu karunia yang saudara dan saya pikirkan bahwa karunia itu tidak diatur oleh hamba Tuhan, tetapi karunia itu diatur oleh kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih kepada siapa, dia berkenan untuk memberikannya, kita nggak boleh bilang Tuhan jangan. Itu sama dengan Yohanes yang ataupun para murid lainnya yang cegah Tuhan Yesus, ya bukan cegah Tuhan Yesus, cegah orang lain yang bukan pengikut Tuhan Yesus yang bisa mengusir setan. Mereka baru saja gagal mengusir setan, tiba-tiba muncul orang yang lain yang tidak ada di dalam lingkaran 12 murid Yesus, tiba-tiba bisa usir setan. Ya, kalau begini Tuhan cegahlah dia. Tuhan bilang enggak. Siapa yang teman dengan kita, jangan kita cegah. Begitu. Nah ini adalah sesuatu yang saudara dan saya bisa lihat ya, bagaimana kecemburuan itu sesuatu yang sangat bisa muncul dalam bentuk ekspresi yang beraneka ragam. Sehingga kita berdoa supaya hati kita, seluruh keberadaan kita pun dijaga Tuhan. Supaya jangan sampai terkena yang kayak gini ya. Karena benar-benar sulit untuk kita itu bisa identifikasi juga diri kita. Ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silakan. Ya, mungkin pakai itu mic. Ya, ini kan Musa dicemburui, enak ya Musa diem aja, tapi Allah bertindak gitu. Jadi dia mah pembelanya, wow gitu ya. Nah, bagaimana ini kalau terjadi sama kita gitu, ada yang mencemburui kita, terus ini kan membuat kita juga nggak nyaman gitu ya. Bagaimana sikap kita Bu? Ya. Kalau Allah bertindak kan enak. Kalau zamannya Musa kan Allah langsung menyatakan dirinya kan ya. Dia kasih firman, suruh mereka berhadapan dengan dia di kemah suci, lalu dia bersuara dari dalam tiang awan itu kan ya. Nah kalau kita zaman sekarang kan memang kita nggak akan lihat hal yang demikian. Cuman ini satu hal yang Pak Tong itu bilang, ya seringkali dia bilang sama kami hamba Tuhan. Kadang kita nggak harus bela kebenaran kita. Ada waktu di mana kita diam saja. Nanti Tuhan bela kita. Cuman memang cara kerja Tuhan itu kan kita nggak tahu kan nih. Bagaimana dia bela kita. Hanya dia pasti bela kita. Kebenaran kita suatu saat akan muncul. Dan kenapa Pak Tong tuh bilang kita diam saja. Itu bukan karena kita tidak mau bela, tidak punya ruang untuk bela diri. Bukan. Tapi dia bilang gini, kebenaran itu yang akan membela kita. Kebenaran itu yang menyatakan kebenaran kita nantinya. Walaupun itu membutuhkan proses waktu. Nah sampai di titik ini kan saudara dan saya butuh hikmat. Nah cenderungnya kita ketika kita diperlakukan tidak benar oleh orang yang mencemburui kita. Kita cenderung apa? Self defense. Ya, atau lawan balik kan ya. Itu kan kecenderungan kita. Maka lebih baik menurut saya kayak Musa. Diam. Allah akan bela kita. Tapi dia bela dengan caranya dia dan juga waktunya dia. Persoalannya adalah di dalam diri kita. Apakah kita mau sekali lagi percaya kepada Allah yang adil dan benar yang akan membela kita itu. Lain hal kalau misalnya Bapak Ibu diperhadapkan dengan misalnya mereka yang cemburu itu membawa saudara sampai kepada peradilan, hukum dan lain-lain. Apakah saudara boleh juga melibatkan misalnya lembaga bantuan hukum, pengacara dan seterusnya untuk membela saudara? Boleh. Sangat boleh. Tetapi ingat, cara kerja kita bukan dengan tujuan membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi dengan menyatakan kebenaran di hadapan pengadilan supaya kebenaran itu bercahaya dengan terangnya. Tidak ada yang tersembunyi. Tetapi bukan dengan tujuan membalas kejahatan. Jadi cara kerja saya karena dia berlaku jahat maka saya dengan kejahatan ini juga lawan dia. Tidak. Bukan begitu. Tapi jelas jalur hukum bisa kita pakai kalau sudah sampai kepada jalur hukum itu ya. Demikian Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kalau nggak ada, oh ya, apa itu? Pakai mic aja Bu.
Kalau kita kita berada dalam keluarga yang punya saudara banyak, jadi orang tua kita punya saudara yang banyak gitu. Nah ini kan sering ya, orang tua itu sering punya anak favorit gitu. Jadi kalau yang anak satu ini ada, mukanya berseri-seri. Kalau dia nggak ada, di mana ini gitu? Gimana kabar si ini? Dia tanya anak yang dia favorit ini gitu. Kita kan cemburu ya Bu. Nah itu kan, tapi ya memang oke lah dia punya anak favorit. Cuman yang bikin kesel, ini anak favorit yang suka bikin ulah gitu ya. Nah itu gimana kita menghadapi orang tua yang model kayak gini gitu. Sebenarnya kalau kita mau bilang dosa favoritisme, ini kan yang melahirkan kompetisi di dalam keluarga, lalu pertarungan yang tidak perlu di dalam keluarga, pertikaian yang diakibatkan oleh iri hati dan kecemburuan. Sebenarnya itu sudah ada di dalam keluarga, misalnya Yakub, Esau, Ribka, Ishak ya. Abraham punya anak cuma satu, jadi nggak mungkin ada kecemburuan. Walaupun Ismail kan juga sempat cemburu, makanya Sarah suruh usir kan ya. Itu dia kan bukan sekedar main dengan Ishak, itu dia pukul Ishak itu. Dia siksa Ishak itu. Jadi kata-kata yang kita pakai, kita di dalam bahasa Alkitab kita yang terjemahan Indonesia itu kan ringan ya. Kalau baca dalam bahasa Ibraninya itu dia aniaya si Ishak. Makanya Sarah bertindak suruh Abraham usir. Begitu. Nah jadi kalau kita lihat itu sebenarnya konteks favoritisme itu Tuhan sudah kasih tunjuk bahwa itu merusak. Jadi harusnya kita gereja dalam keluarga-keluarga Kristen tidak boleh ada favoritisme. Kasih itu diberikan kepada anak-anak sama rata. Kalau kita usahakan keadilan juga kebenaran juga sama rata kepada anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidak adil di sana. Begitu. Nah kalau kita bilang keadilan ini kan bukan juga sama rata sama rasa ya. Nah itu juga kita perlu beritahukan kepada anak-anak kita. Karena seringkali anak-anak itu berpikir keadilan adalah sama rata sama rasa. Akibatnya cemburu, jadi yang kita tidak favoritkan, tidak ada anak yang favorit pun akhirnya karena konsep pikirnya itu harus sama rata sama rasa. Jadi akhirnya cemburu muncul. Ini Pak Tama pernah cerita waktu adiknya nomor 2 itu lahir. Kan beda usia dengan Pak Tama itu sekitar 7 tahun lebih ya kalau nggak salah. Nah dia masih bayi, tapi mamanya itu membelanjakan uang, taruhlah 100.000 untuk anak bayi ya dapatnya sekian banyak item kan ya, pakaian. Kalau Pak Tama 100.000 untuk anak yang sudah SD, ya dapatnya cuma 1 potong, begitu. Waktu dia lihat mamanya bawa anaknya ini pakaian adiknya, ih kok beberapa potong dapat adik ini, kok saya cuma 1 potong padahal uangnya sama jumlahnya. Lalu dia protes sama mamanya, mama ini ya cuman sayang adik. Lalu mulai saat itu dia pukul adiknya, pak gitu. Waduh berat ini, berat. Padahal adiknya masih kecil, makanya mama angkat anaknya, udah pisahin dulu sementara begitu. Pokoknya mereka berdua tuh gak akur sampai besarnya begitu. Sampai sekarang ya puji Tuhan akur-akur ya. Kalau adanya dihajar sama kakaknya, adanya ngalah aja. Karena kakak gitu kan ya. Wah ini lucu juga ya relasi mereka ini. Tapi ya itulah yang terjadi pada waktu mereka masih kecil. Walaupun orang tua sudah berusaha tidak ada favoritisme. Tapi anak kan punya cara pikir. Keadilan berarti sama rata sama rasa. Nah ini yang kita harus sampaikan kepada anak-anak kita bahwa keadilan itu sesuatu yang tidak sama rata, tidak sama rasa. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Oh ya silakan. Bu, saya mau tanya, tadi Bu Grace sempat bilang kalau misalnya pada zaman creation itu udah ada cemburu. Cemburu kudus itu seperti apa sih Bu? Ya cemburu kudus ini yang saya maksudkan seperti yang Allah punya ini. Allah ini kan adalah Allah yang cemburu kan ya. Tapi saya katakan bahwa cemburu itu lahir daripada cinta kasih yang berakar kepada perjanjian kekalnya. Begitu. Sehingga yang perjanjian kekal yang saya bilang tadi eksklusif. Nggak boleh ada yang lain di antara kita dan Allah. Nah manusia yang diciptakannya Adam dan Hawa ketika mereka dijadikan sebagai suami dan istri terikat di dalam
ikatan perjanjian yang eksklusif, monogami, tidak boleh ada yang lain di antara keduanya. Kalau ada yang lain, maka kecemburuan itu akan nampak. Jadi itu berarti cemburu yang kudus ini di dalam konteks creation itu nggak ada masalah. Begitu. Yang fall ini yang bermasalah. Begitu. Ya. Masa bapak ibu yang sudah menikah, suami lihat istri jalan sama laki-laki lain, akrab-akrab pula, iya kan? Waduh, terus kita nggak cemburu, ini kan juga ngaco kan ya? Jadi pasti itu sesuatu yang kudus karena lahir daripada ikatan relasi yang kudus, begitu. Ada lagi pertanyaan lain? Satu lagi kalau nggak ada. Oh ya. Kalau iri hati dijadikan motivasi boleh nggak? Gitu kan ya. Maksudnya iri hati dijadikan motivasi gimana? Coba dibicarakan dengan lebih jelas. Maksudnya gimana? Enggak, itu semua pertanyaan iseng doang sih sebenarnya. Gak apa-apa, maksudnya iri hati dalam kaitan dan kompetisi dalam pekerjaan. Iya, kayak di kampus atau di pekerjaan juga bisa gitu-gitu. Jadi kayak teman aku dapat 100, aku harus lebih belajar lagi untuk dapat 100, tapi maksudnya maksudnya memotivasi diri gitu maksudnya. Iya, betul. Oh, saya kira itu lebih baik jangan dikategorikan dalam iri hati. Kalau misalnya saya punya teman dapat A, saya dapat C. Lalu saya pikir kayaknya saya perlu belajar nih. Perlu berteman dengan dia supaya bagi ilmu, sharing ilmu supaya saya bisa belajar lebih baik, bisa tingkatkan nilai. Saya kira itu nggak ada masalah. Tapi itu nggak boleh dimotivasi oleh iri hati. Kalau dimotivasi oleh iri hati, maka kompetisi yang demikian kompetisi yang tidak sehat. Malah itu berakar dari dosa. Jadi untuk apa kita meraih nilai A yang sama dengan teman kita? Tujuan akhirnya kemana? Ke diri kan? Melayani diri, memuliakan diri. Tetapi bukan lagi kepada Tuhan. Itu sesuatu yang kami ajarkan kepada Stefani. Anak kami itu seringkali begini. Dia kalau dapat nilai bagus itu dia pulang dia show off. Mama, hari ini Stefan dapat 100. Tapi kalau dia pulang dapat nilai jelek dia diam. Terus kalau dia sudah diam, Mama Stefani minta maaf. Kenapa? Nilainya jelek Mama. Berapa? Nah, nanti dia sudah sebut angkanya. Lalu dia lihat perhatikan kami. Melotot nggak kami? Marah nggak kami? Begitu. Ini anak kami itu modelnya begitu. Tapi satu kali dia lihat temannya itu dapat nilai lebih baik dari dia. Terus timbulkan hati iri sama teman. Pulang mukanya jelek sekali. Lalu mulai marah-marah. Terus dia bilang, itu temannya Stefani itu mah. Begini. Kenapa dia? Terus saya cari tahu. Oh ternyata temannya nilainya lebih bagus dari dia. Terus saya bilang begini, nak kalau belajar kakak bukan dapat nilai bagus supaya dipuji orang. Tetapi kalau kakak punya kemampuan A, kerja dapat nilai C, ini berdosa sama Tuhan. Kalau kemampuan A harus berjuang dapat A. Tetapi waktu dapat A bukan untuk supaya menjadi kesombongan, memuji diri, atau menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Begitu orang lain lebih tinggi dari kita, anjlok kita. Karena tujuan kita diri, bukan Tuhan. Jadi kami melatih anak kami sedapat mungkin, berjuanglah untuk mendapatkan nilai sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan. Kalau Allah memberikan kapasitas kepadamu B dan kamu sudah berjuang dapat B, puji Tuhan. Kalau temanmu dapat A, puji Tuhan. Karena Tuhan kasih kapasitas buat dia A. Kita harus berbahagia, bersyukur karena teman kita. Bukan kita iri hati lalu kemudian kita berjuang dapat A, pontang-panting setengah mati padahal tujuannya untuk apa? Memuji diri, memuliakan diri. Nah ini adalah sesuatu yang perlu ditanamkan sejak kecil. Maka itu akan terbawa sampai dengan pekerjaan kita. Kita melayani juga habis-habisan melayani, berjuang mendapatkan pencapaian sini sana untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dipuji orang. Atau tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini betul-betul sesuatu yang perlu kita uji di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar menjadi orang yang tulus dan murni melayani Tuhan dalam segala bidang. Baik, itu saja. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita lagi anugerah Tuhan
kekuatan untuk boleh melawan dosa cemburu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena hari ini kami belajar tentang dosa cemburu. Dosa yang begitu mengerikan, yang sangat mungkin muncul dalam hati nurani kami dan terekspresi dalam perbuatan perkataan kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk mematikan dosa ini. Karena kami akui bahwa kami tidak sanggup untuk menghancurkan dosa cemburu. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan yang memampukan kami dan berbelas kasihan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.